Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, generasi mandiri dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pertemuan kedua. Oke, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu slide-nya ada 50 slide. Nah, maka dari itu saya maraton aja, takutnya teman-teman nanti pada ngantuk ya kalau terlalu lama. Jadi saya agak maraton dan agak cepat aja. Oke. Tapi sebelum itu kita awali dengan salam semangat dulu ya teman-teman. Salam semangat. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, jika pertemuan pertama kita berkenalan dengan apa itu perangkat lunak dan apa itu rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini kita akan mengenali model-model yang ada di pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Ada 5 model yang dibahas di sini. Yang pertama adalah model waterfall, seperti namanya, yaitu air terjun. Dia memiliki karakteristik bertahap, tidak ada tahapan yang dilewati, tidak ada proses yang dilakukan sebelum proses sebelumnya diselesaikan. Kemudian dia juga sekuensial atau berurutan. Nah, seperti ini. Pertama adalah requirement dulu. Dia mendefinisikan kebutuhan pelanggan. Kemudian setelah tahu apa kebutuhannya, maka dilakukan pemodelan sistem dan softwarenya nanti seperti apa kira-kira. Biasanya dilakukan dengan pemodelan UML, YARD, LRS, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan implementasi atau pengkodean atau tahap programming yang dilakukan oleh programmer untuk mengimplementasikan apa yang sudah dimodelkan sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya didefinisikan. Kemudian juga dilakukan testing atau pengujian unit yang sudah diimplementasikan tadi. Selanjutnya melakukan integrasi sistem, diintegrasikan dan juga dilakukan testing. Di sini pada tahap ini kita sudah menyetorkan sistem ke pelanggan atau ke pengguna dan dilakukan pengujian apakah sudah benar sesuai dengan apa yang dimodelkan dan sesuai kebutuhan ataukah belum. Nah, setelah itu, setelah hasil testingnya bagus, integrasinya juga baik, maka tahap yang paling panjang dilakukan selamanya, yaitu operasi dan pemeliharaan, maintenance. Nah, dilakukan operasi sistemnya digunakan oleh pengguna dan juga dipelihara agar terhindar dari kejahatan-kejahatan di dunia digital seperti itu. Dan juga pengembangan di masa selanjutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tahapannya dan kelebihannya tadi sudah saya sebutkan juga sekilas. Ya, dia urut dan bertahap. Dia juga harus menyelesaikan dulu tahapan A baru bisa menyelesaikan selanjutnya sehingga tidak saling tumpang tindih. Dan dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem dulu ya, akan lebih baik seperti itu. Kekurangannya dia cenderung panjang dan lama yang mengakibatkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan berakibat pada tahap selanjutnya. Iya, betul. Karena dia harus melalui tahapan A dulu baru B. Jika di A ada masalah, maka dia akan bermasalah di tahap selanjutnya. Jadi dia cenderung lama dan juga mahal tentunya ketika prosesnya panjang dan lama.
Kemudian juga dia membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung. Karena tadi kita harus tahu dulu kebutuhan penggunanya. Setelah itu dilakukan pemodelan, gitu kan. Selanjutnya juga pada kenyataannya untuk melakukan sekuensial, untuk melakukan tahapan yang berurut itu sulit dilakukan. Nah, tapi di samping kekurangannya tadi ada beberapa kelebihannya juga. Nah, selanjutnya yang kedua adalah model prototype, yang mana prototype ini dilakukan secara berulang-ulang, dimulai dari komunikasi dengan pelanggan. Setelah itu membuat perencanaan secara cepat dan melakukan desain secara cepat juga. Setelah itu membuat prototipenya seperti apa nih gambaran sebelum dilakukan deployment. Nah, ini setiap tahap ini dikomunikasikan dengan pelanggan, dan biasanya model ini digunakan untuk melakukan pengembangan sistem yang besar, sehingga akan lebih interaktif, akan lebih enak pengerjaannya karena dilakukan komunikasi secara interaktif dan iterasi dengan si pengguna. Oke, tadi sudah tahapannya. Ini tujuannya. Kalau dilakukan komunikasi terus pasti akan dapat diterima ya kan antar mukanya. Kemudian juga tersedia dengan cepat. Dia sekaligus melatih pengguna juga. Dan dia akan menjelaskan teknologi baru yang akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Dia membuat prototipe dulu, akan membuat portofolio dulu, dan itu akan menjelaskan sistem besar yang akan dibangun itu. Tapi karena prototipe jadi dia dilakukan dengan cepat, sehingga nanti setelah disetujui akan dilakukan deployment dengan fokus seperti itu. Ini manfaatnya menghindari kesalahpahaman. Kemudian fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap. Kemudian juga yang fasilitas yang sulit di sistem nih untuk pengguna diidentifikasi dan disempurnakan. Ini nih yang menurut saya poin utama sih dari sisi pengguna. Kemudian juga pengembang perangkat lunak mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Masalah yang biasanya terjadi itu pengembang perangkat lunak itu biasanya tanpa mempedulikan bagaimana kerja sistem dan pemeliharaan jangka panjang. Dia hanya memikirkan apa nih kebutuhan saat ini. Kemudian juga sulit dan mahal untuk pemeliharaannya. Kemudian karakteristik sistem yang penting seperti kinerja, keamanan, dan keandalan mungkin akan diabaikan karena tadi mengutamakan prototipe untuk tampilan dulu ya. Ini akan ada kemungkinan dikesampingkan bahkan diabaikan. Kemudian juga kemungkinan perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak terdokumentasi dengan baik karena si pengguna nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini yang mungkin update terus gitu. Yang ketiga adalah model spiral. Model ini merupakan model gabungan dari waterfall dan juga prototype karena dia berurutan tapi berulang atau iterasi. Kita langsung lihat aja modelnya. Nah, dia berurutan. Tidak boleh ada tahapan yang dilewatkan.
Itu fase-fase yang dilewatkan. Tapi dia juga iterasi berulang-ulang dan mengutamakan komunikasi dan feedback dari pengguna atau pelanggan. Oke. Ini dia keuntungannya, dia menghindari banyak kesulitan. Dia juga mengakomodasi persiapan untuk evolusioner. Dia juga menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas. Kemudian mengeliminasi kesalahan karena dia fokus satu tahap dan dikomunikasikan dan menunggu feedback dari penggunanya. Selanjutnya dia itu menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan sehingga tadi fokus. Juga menyediakan kerangka kerja yang aktif untuk hardware dan software. Nah, kerugian dari model spiral, meskipun ada kerugiannya, tapi banyak juga keuntungannya nih. Ada 6 keuntungan dan kerugiannya setengahnya, ada 3 ya. Yang pertama adalah memerlukan penyesuaian dengan perangkat lunak. Kedua adalah masalah yang lebih besar jika resiko mayor tidak ditemukan. Jadi harus punya keahlian manajemen resiko dulu untuk menggunakan metode spiral ini. Selanjutnya juga penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral khususnya untuk area analisis resiko. Ya, betul. Karena ini biasanya digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak atau merancang rekayasa perangkat lunak yang besar. Maka harus punya analisis resiko terlebih dahulu. Yang keempat adalah model RAD atau kepanjangannya Rapid Application Development. Nah, seperti namanya, dia cepat karena dia berbasis tim dan dia menghasilkan produk akhirnya adalah sistem informasi yang baru. Ya, melalui 4 fase siklus hidup yang sejajar dengan fase SDLC atau System Development Life Cycle yang tradisional, yang mungkin teman-teman generasi mandiri juga pernah melakukannya di TA mungkin ya, ketika rancang bangun. Kemudian juga RAD ini mengurangi biaya dan waktu karena tadi dilakukan secara cepat. Nah, ini tadi 4 fase yang sejajar dengan SDLC. Dia melakukan analisis kebutuhan dulu yang di dalamnya ada perencanaan untuk pengembangan sistemnya seperti apa. Selanjutnya user design, melakukan pemodelan sistem. Setelah itu berdampingan dengan desain sistem, dia melakukan konstruksi ya, melakukan pengembangan sistemnya yang di dalamnya juga terdapat pengujian sistem dan juga integrasi sistem. Dan yang terakhir adalah cutover, yang mana cutover ini adalah fase peralihan termasuk konversi data, pengujian, karena pengujian itu dilakukan secara berulang-ulang ya, dari tahapan konstruksi sampai ke tahap cutover. Juga di sini ada pergantian ke sistem baru dan pelatihan pengguna. Oke. Ini ya tujuan dari RAD. Dia mengurangi waktu dan biaya karena dia cepat dan biaya perubahannya dibatasi. Sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru. Ya, tadi akhirnya menghasilkan sistem informasi yang baru. Oke, selanjutnya yang kelima tujuannya adalah dengan input pengguna membantu tim pengembang merancang sistem yang dibutuhkan antarmuka pengguna yang interaktif dan kompleks. Iya, tentu saja. Nah, ini dia keuntungan dan kerugian RAD. Keuntungannya seperti yang sudah disebutkan berulang-ulang, dia cepat dan hemat biaya. Namun kerugiannya
Dia tidak menekankan kebutuhan strategis bisnis. Dia juga lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, dan standar desain. Karena dilakukan dengan cepat tadi ya. Tapi jika tim tadi memahami resiko yang mungkin terjadi di dalam melakukan pengembangan perangkat lunak dengan model ini, justru RAD ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk digunakan. Yang terakhir, ini model Scrum, yang mana ini mempunyai tahapan-tahapan kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Nah, di dalam model Scrum ini memiliki jadwal yang sangat ketat, perubahan kebutuhan dan kekritisan bisnis. Nah, ini tahapan-tahapannya. Pertama, backlog. Dia adalah daftar prioritas kebutuhan proyek atau fitur. Nah, ini mana saja prioritas kebutuhannya. Setelah itu, sprint. Unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dalam backlog. Nah, ini dia yang dikerjakan berdasarkan backlog tadi. Biasanya 30 hari pengerjaannya berdasarkan time box yang sudah direncanakan atau timeline gitu ya. Dia tidak memperkenankan adanya perubahan. Maka dari itu tadi dia melakukan backlog. Kemudian juga setiap harinya dalam model ini dilakukan Scrum meeting selama 15 menit untuk mengetahui pengerjaan setiap tim, karena setiap tim ini memegang subsistem. Jadi dia harus memaparkan sampai mana nih pekerjaannya, kemudian apa yang terjadi, sehingga masalah-masalah yang terjadi itu dapat diketahui secara dini dan dapat diselesaikan secara tim. Lalu tahap demo untuk dievaluasi oleh pelanggan. Nih modelnya. Dia setiap harinya dilakukan meeting selama 15 menit dan dia pengerjaannya biasanya dilakukan selama 30 hari. Dia mengerjakan berdasarkan backlog tadi dengan waktu sesuai dengan time box. Oke. Ini sudah saya jelaskan, bisa dibaca lagi. Ini keuntungannya. Nah, karena dia dilakukan secara tim, setiap orang atau bagian itu memegang subproduk atau subsystem. Kemudian juga persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan. Nah, seluruh tim juga memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunikasi tim. Pelanggan melihat pengiriman tepat waktu. Karena tadi harus sesuai dengan time box. Juga akan terjalinnya kepercayaan antara pelanggan dan pengembang. Oke, itu dia tadi model-model pengembangan perangkat lunak yang dipelajari di pertemuan kedua ini. Ada 5. Kemudian muncul nih pertanyaan, model apa yang sebaiknya saya gunakan? Dikembalikan lagi ke kebutuhan sistem atau kebutuhan pengguna atau kebutuhan perusahaan. Ini baiknya pakai apa modelnya dengan karakteristik yang dimiliki oleh model masing-masing dan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model masing-masing. Baik, itu saja sekian dari pemaparan pertemuan kedua kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.